Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 2 Januari 2026. Selamat tahun baru ya. Di perdagangan pertama hari ini sangat meyakinkan sekali, transaksi hijau naiknya lumayan ya, 1,17%, 101,19 poin. Value transaksi paling besar masih ada di Bumi, nomor 2 ada Dewa, BBRI, Bull, Humi, BBCA, Goto, BRMS, Mina, Inet, BMRI, Raja, dan seterusnya. Jadi saham-saham Konglo masih mendominasi untuk transaksi hari ini. Selamat buat teman-teman yang juga pegang apa tadi, TPMA naik hari ini. Lumayan ya. Dari sekian lama sideways ini sudah naik cukup lumayan 7,08% ya. Selamat yang pegang. Kemudian Antam hari ini juga tidak lanjut turun, sesuatu yang lumayan ya, lumayan menggembirakan untuk yang holdernya Antam, terutama yang sudah cicil-cicil di angka 2.900-an, di angka 3.000. Karena kalau dilihat memang ZP masih ya akumulasi lah ya. Cuma AKBK-nya agak sedikit jualan hari ini. Itu untuk Antam. Jadi saya jawab pertanyaan. Pertama dari Bang Irwan Effendi ya. Bang, tolong bahas Pegas CLPI. Kemudian ada mantap Mas Arif, bahas TOTL ya Bang. Berapa harga wajar dan dividennya? Sukron. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas semua. Pegas, CLPI, kemudian TOTL ini sudah pernah dibahas. Tapi pembahasan sebelumnya sebenarnya cukup mendalam. Caranya gimana? Tinggal di searching aja. Jadi lihat channel saya begini, kemudian di search nih yang search kecil ya, bukan yang gede di atas. Ketik aja TOTL. Biasanya saham-saham yang sudah saya review itu kodenya saya kasih di situ. Kemudian ambil aja yang terbaru. Ini kan 2 months ago, ini 10 months, ini 2 weeks. Nah, ini yang 2 weeks ini POWR bareng bersama POWR, berarti TOTL ada di situ. Harganya mungkin nggak akan jauh-jauh berbeda, tapi nanti saya spill juga, saya bahas. Kemudian Pegas juga sama, ini 1 month malahan ya, 1 bulan yang lalu, ini kuartal 3 sudah dibahas juga sama bareng sama PBIT. Kemudian CLPI ini 1 bulan yang lalu ya, data inflasi naik, CLPI menarik, kita perlu dilirik, saham update kuartal 3 2025. Ini rimanya bagus nih, II semua ya, II menarik. Ini 1 bulan yang lalu nih, silahkan dicek di sana. Tapi kalau butuh update hari ini sudah ada. Jadi CLPI, Pegas, TOTL ya sudah ada. Nanti kita bahas sekalian. Saya karena pengen bahas, ada komen menarik kemarin dari Nijen ya Bang, S-Bun ya, 5718. Dividen ingat, -2. Dividen terlalu gede, usahanya sulit berkembang. Setelah dividen anjlok, contoh Demas, PTBA, Adro, Hexa, dan lain-lain. Nah, ini kenapa saya perlu bahas? Karena sepertinya ada informasi atau pemahaman yang perlu diuji ya. Karena menurut saya dividen itu nggak bisa terlalu gede. Tapi yang bisa terlalu gede itu adalah payout rasio. Itu beda. Kita contoh langsung saja ya untuk UNVR nih ya, Unilever. Payout rasionya Unilever itu rata-rata 100%. Itu pun 100% itu hanya potensinya 3,7% yield. Sedangkan Pegas 82, TOTL 80, CLPI 76. Kemudian ada misalnya ASII gitu ya. ASII itu 48%. Sekarang di 5,7 ya, karena harganya sudah naik tinggi banget ASII. Pada waktu kemarin di review awal-awal yang harganya masih 4 ribuan, itu masih luar biasa murah nih di sini angkanya ya. Ini murah sekali, pada waktu itu saya sebut-sebut terus tuh. Lihat aja di Juni ya, sekitaran Juni, sekitaran Mei, cari di sini nih ASII. Atau yang nggak saya sampaikan di sini pun itu banyak saya sebut-sebut ya. 11 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, itu masih murah. Sekarang sudah lumayan agak mahal untuk ASII. Nah tadi ya, terkait dengan dividen yang terlalu besar, justru yang perlu diperhatikan itu adalah payout rasionya. Kenapa? Karena namanya penghasilan
namanya earning itu sebaiknya sebagian dipakai untuk pengembangan usaha, sebagian dibagikan ke pemegang saham. Tapi kalau yang dibagikan itu adalah yieldnya besar, ini contoh ya. Ada pembagian dividen, ini kayak Elsa, kemudian Bayu, Elsip. Ini payout rasionya di bawah 50%. Tapi bagi dividennya cukup besar, 7,4, 7,5 ini cukup besar ini. Cuma 60% kayak Elsa, itu bisa digunakan untuk pengembangan usaha berikutnya. Nah, yang salah bukan di dividennya, bukan. Tapi payout rasionya. Misalnya di bawah 65. Ada juga kan yang di bawah 65. Nah, ini ada Elpin, ada Cita. Ini masih 55 nih payout rasionya. Bagi dividen gede, 8,8% setahun itu gede sekali. Apalagi 2024 Elpin itu Multiprima Sejahtera itu bagi Rp45 ini 10%. Gede loh. Tapi 45%-nya, jadi penghasilan dia sebanyak 45% itu bisa dipakai lagi untuk pengembangan usahanya mereka. Nah, beda kasus misalnya seperti yang disebutkan oleh Bang Esbun ini, Demas PTBA Adrohexa memang tipikal bisnisnya mereka dikembangkan seperti apapun, posisinya itu pasti ada keterbatasan. Demas, dia jualan kawasan industri. Kawasan industri itu tidak gampang mengembangkan kawasan industri. Kayak BES ya, Bekasi itu juga sama tuh. Kija ya, itu juga sama. Malah nggak bagi dividen. Kija, BES, dividennya kecil-kecil. Nggak kayak Demas. Tapi sama-sama aja industrinya juga seperti itu. Mungkin Kija lebih baik karena ada yang di Tegal, ada yang kayak di mana-mana ya. Demas berbeda. Bisa jadi strateginya juga berbeda terkait dengan owner. Nah, kita sendiri makanya kita tidak harus loyal terhadap satu perusahaan. In out nggak masalah, kalau kita mau in out nggak problem. Aman aja kita itu kalau kita itu mau in out. Terus PTBA, Adro itu juga sama. Kita lihat di laporannya dia ya untuk Adro dari tahun 2017. Kas setara kas ini 16T, 13T, 21T, 16T, 25T. 2021. Kemudian lanjut 2022. Ini 63T, 51T. Berkembang terus. Duitnya ada terus. Baru rendah lagi di 2024 22T karena pisah AADI-nya dilepas. Nah, perusahaan ini bisa jadi dijadikan cash cow oleh ownernya dia. Apakah ada pengembangan dan seterusnya ke sana-sana? Mestinya ada, tapi ada keterbatasan kan di sana. PTBA juga sama PTBA. Kalau lahan tambang mau mengembangkan lagi di Indonesia, saya pikir sudah susah. Kecuali dia mau beli lahan di luar Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena yaitu konsensusnya, penguasaan lahannya, ya dipakai untuk tambang hari ini, apalagi yang kemarin kan tambang nikel aja yang ini lagi gencar-gencarnya, banyak sekali itu problem-problem yang terjadi di sana. Nah, batu bara juga sama. Jadi bukan karena menurut saya bukan karena dividennya, tapi memang karena tipikal industrinya memang seperti itu. Kalau Hexa memang kalah. Hexa itu dengan produk-produk Cina. Karena Hexa itu banyak jualan ekskavator, jualan alat berat itu di perkebunan. Di mana perkebunan itu relatif lebih rentan memilih alat yang secara spesifikasi lebih rendah daripada pertambangan. Kan kalau perkebunan tuh ada tanam, ada modal di situ, kemudian mungkin tidak terlalu keras medannya dibandingkan dengan pertambangan. Jadi pakai produk Cina bisa lebih sedikit lagi capitalnya atau modalnya, bisa begitu ya. Tapi kalau tambang mungkin breakdownnya itu lebih mahal, biayai breakdown daripada memilih produk-produk dari Cina, bisa jadi begitu. Makanya United Tractor kayak gitu-gitu sekarang juga masih dipakai kan. UNTR itu masih pakai Komatsu, Pama masih pakai Komatsu, beda bisnis. Sehingga kita nggak bisa menyimpulkan hanya dalam satu sisi saja bahwa atas keputusan-keputusan manajemen itu membuat bisnisnya
tidak berkembang. Dan menurut saya sih manajemen-manajemen yang ada di sana seperti Adro, Demas, PTBA tahu betul ya mana yang perlu dikembangkan atau yang bisa dikembangkan, bukan perlu ya, yang bisa dikembangkan sama yang memang benar-benar nggak bisa dikembangkan pun nggak bisa, harus shifting, harus pindah. Kalau pindah itu juga nggak gampang. Nah, yang bagus shiftingnya di United Tractor itu lumayan cukup bagus shiftingnya ya ke pertambangan emas, itu lebih sustain daripada pertambangan batu bara memang. Jadi gitu untuk dividen ya. Jadi menurut saya kesimpulannya bukan di dividennya, tapi yang perlu kita amati adalah di payout rasionya. Nah, sekalian jawab terkait dengan CLPI, Pegas, dan TOTL. Jadi CLPI ini masih jadi nomor 1 kalau diurutkan berdasarkan dividen terbesarnya. Ini harga wajarnya CLPI itu di 1790, di mana 1790 itu setara dengan dividen yield 9%. Jadi kalau beli di harga sekarang itu potensi dividennya 10,7%. Pegas itu hari ini naik 1% di 1930. Ini sudah di harga wajar ya. Harga wajarnya dia 1925. Nah, kondisinya kalau Pegas ini memang sudah dikoleksi dari awal, termasuk Antam juga dikoleksi dari awal. Ini sudah saya notice dari lama kalau teman-teman ngamatin di video-video sebelumnya ya terkait dengan Pegas. Hari ini sudah tembus ya, tembus di 1895, mestinya ini berpotensi untuk lanjut terus ke atas ya. Sudah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4. Sudah 4 hari di atas 1880 atau 1895. Itu untuk Pegas. Ada nggak yang beli di sini? Ada. Buktinya ini beli. Ini asengnya juga beli. Koleksi terus asengnya. Aseng malah nggak pernah buang nih. Mulai dari 12 Desember kemarin kan masih masuk terus di Pegas. Terus kita gimana? Beli apa enggak? Itu semua tergantung masing-masing. Saya tidak bisa merekomendasikan. Silahkan putuskan sendiri. Yang penting, screener sudah saya sampaikan. Kondisinya dia berpotensi seperti itu. Dengan catatan payout ratio 82,5%. TOTL berapa? Di 8,8% ya, potensi dividennya. Itu payout ratio di 80%. Ini harga hari ini di 1005. Ini juga uptrend, sempat tembus MA20-nya di bawah MA20. Nanti kalau nyentuh di MA50 beberapa hari ke depan dan tembus ke bawah ya perlu waspada. Tapi kalau lanjut lagi ke atas ya mungkin uptrendnya masih berlanjut untuk TOTL. Kita intinya tidak ada yang tahu bagaimana saham itu ke depan. Termasuk komen dari abang yang di atas nih ya. Terima kasih, saham brand akan turun. Jawabannya iya. Kapan? Jawabannya tidak tahu. Apakah saham BBCA akan turun? Jawabannya iya. Kapan turunnya? Jawabannya tidak tahu. Nah, sama aja kan, bedanya hanya di profit per tahunnya. Tapi siapa tahu 10 tahun lagi profitnya sama, nobody knows. So, apa bedanya? Inilah kelemahan analisa fundamental ya. Tanda seru 2 gitu. Semangat sekali nih Abang Vulkan. Makasih ya. Tapi kita itu tidak ada salah benar di pasar saham tuh. Adanya hanya risiko yang berbeda-beda. Jadi bisa pakai analisis fundamental, bisa benar menurut orang-orang yang memang menganalisanya atau style tradingnya atau style jual beli sahamnya pakai itu. Ada yang pakai money flow, ada yang macam-macam. Justru karena perbedaan itu terjadilah perubahan harga, terjadilah jual beli di sana. Kalau nggak ada jual beli nggak bisa close. Anda nggak bisa buang barang, Anda nggak bisa beli barang kalau semuanya sama ya. Termasuk bawahnya ya dari chicken gondrong. Menurutku ini dunia stock market, bahasa Indonesia artinya pasar saham. Namanya pasar yang terjadi adalah jual beli atau dagang atau dodolan. Ini orang Jawa berarti. Karena ini pasar saham, maka ini adalah tempat berdagang jual beli. Kalau investasi ya salah tempat menurutku. Bebas Bang, mau berkomentar ini salah tempat atau enggak, free. Karena
tetap aja orang yang investasi itu juga jual beli. Saya misalnya invest, saya tetap membeli dari yang menjual. Cuma frekuensinya berbeda. Nah, itu aja. Kalau kita semua dituntut harian untuk melakukan jual beli, nggak seru, nggak seru. Diatur-atur itu nggak seru. Terserah kita, orang duit kita kan, gitu. Oke, kembali ke materi. Tadi kalau CLPI, ya ini yang 10,7. CLPI 10,7 itu kira-kira berapa kalau misalnya kita simulasikan selama cicil saham 2 jutaan per bulan selama 25 tahun dengan catatan asumsi kenaikan 20% cicilannya per 5 tahun. Jadi tahun ke-10 itu 2,4, 2,8 tahun ke-15 dan seterusnya. Maka di tahun ke berapa ini? 25 itu target kita mendapatkan dividen per bulan 18.500.000. Garis merah itu mendapatkannya adalah Rp29.247. Jadi bagus, masuk ke target. Saya pikir cukup untuk hari ini. Jadi perdagangan hari ini hari pertama di tahun 2026. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang sudah cuan parah di tahun 2025. Kita syukuri ya. Kemudian di tahun 2026 semoga target masih sesuai, aktualnya masih sesuai dengan apa yang kita targetkan. Tidak perlu kita melihat yang lain-lain, yang penting adalah kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Dan begitu sebaliknya, kita pun tidak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan. Karena itulah perbedaan di masing-masing manusia, perbedaan psikologi masing-masing, perbedaan mentalitas masing-masing. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, supaya tidak seperti tadi ya, ada yang ketinggalan review-review yang lain, karena setiap hari selalu biasanya saya update ya, kadang-kadang kalau hari tertentu tidak update itu karena kesibukan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.